Ya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, apa kabar Anda pagi hari ini, Smart Listeners? Dan semoga Anda tetap semangat ya untuk melaksanakan segala aktivitas Anda di hari ini. Dan Smart Listener memiliki setiap orang pasti memiliki waktu luang ya di sela aktivitas ataupun pekerjaan mereka ya. Saya kira banyak hal sih ya yang bisa kita lakukan ya untuk menikmati waktu luang ataupun waktu santai ya. Dan beragam cara yang bisa kita lakukan ya, seperti melakukan hobi Anda ya, dan juga melakukan kegiatan olahraga ya. Tapi ada satu hal nih ya, Smart Listeners, yang dimana kita bisa memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang ringan tapi tetap produktif ya, yaitu dengan membaca ya. Dan tentunya dengan membaca ini banyak manfaat yang kita dapatkan, yaitu menambah pengetahuan dan juga sebagai sarana relaksasi dan sumber inspirasi tentunya. Dan di pagi hari ini Smart Listeners di Makassar Insight, untuk hari ini saya kedatangan tamu spesial. Saya sapa dulu. Di sini kita sudah bersama dengan Ibu Tandri Palalo. Beliau merupakan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Bu Mirs. Mirsa Ya. atau Mbak Mirsa ini? Bisa Bu Mirsa, bisa Mbak Mirsa. Mirsa saja nih. Ya. Kemarin ini waktu saya hubungi Ibu ini kayaknya banyak sekali kegiatannya, Bu ya. Kegiatannya apa aja nih, Bu, untuk saat ini? Kemarin itu memang sejak usai Lebaran, sebelum Lebaran dan selanjutnya, kami memang lagi amat padat ya. Iya. Karena kita semua ini pemerintah Kota Makassar lagi bekerja di lorong untuk bersama-sama menjadikan ini lorong wisata. Iya. Nah, lorong wisata ini adalah tugas semua SKPD. Dinas Perpustakaan itu mendapat mandat dari Bapak Wali Kota Makassar. Beliau mencetuskan kamu harus bisa punya pacarita 1000 pacarita lorong tahun ini. 1000 pacarita lorong. 1000 pacarita lorong itu 1000 anak-anak yang memiliki keterampilan mendongeng. Ya. Ini Dengan bukan anak-anak, 1000 masyarakat Makassar yang berdiam di lorong wisata dimungkinkan tampil sebagai pacarita lorong. Dia pacarita ini dia bisa sebagai pendongeng, dia bisa sebagai sindrilik yang memberi bunga-bunga lebih bagus. Ibarat ini linding, dia menjadi salah satu pernik yang membuat orang cantik, tertarik untuk selalu datang ke lorong itu. ke lorong ya. Karena lorong wisata itu adalah lorong di mana kita datang berwisata, menyemanjakan pikiran, perasaan, dan mengeluarkan uang. Kalau sekarang ini memang kalau kita lihat ya, lorong-lorong itu sekarang ditata, dipercantik, Ibu ya. Iya. Iya. Tidak Dan hanya diharapkan juga ada kegiatan ekonomi di dalam tidak gitu hanya ya. dipercantik, dia harus memiliki nilai ekonomi. Karena dia bernilai ekonomi, maka salah satu daya tariknya mungkin semua SKPD turun dengan tupoksinya masing-masing. Kalau perpustakaan bertugas bagaimana ada 1000 pacarita lorong. 1000 pacarita ini menjadi fokus ya Ya. untuk saat ini. Baik, ini nyambung sekali nih dengan topik kita untuk hari ini ya, Bu Andi Tandri. Ini terkait tingkatkan literasi generasi milenial ya. Nah, mungkin untuk di awal nih, Bu, ini bisa memberikan sedikit gambaran ataupun pemahaman apa sih sebenarnya literasi itu. Seperti yang diinformasikan oleh Ibu Tandri, itu kan terbagi ya untuk literasi itu sendiri. Jadi kita cerita dulu ya. Banyak sekali di antara kita kurang paham
Atau mungkin kita, kalau kita cerita saja begini, pemahaman kita, apa sih itu perpustakaan? Ya. Perpustakaan tumpukan buku. Orang yang ada di sana orang-orang yang diparkir dan lain-lain. Ya. Itu pandangan ya. Zaman tidak, tapi memang ini harus diubah. Sekarang saya kan dulu pernah di Dinas Pemberdayaan Perempuan ya. dan Anak. Saya pernah di Humas. Kita ini sangat aktif kalau di Humas kan kita mempromosikan apa yang dilakukan wali kota hari ini dan 5 tahun ke depan. Itu yang kita lakukan. Kemudian pemberdayaan perempuan, kita bekerja bagaimana mengendalikan kekerasan, bagaimana memenuhi hak anak, urusan perempuan dan lain-lain 5 tahun ke depan. Sekarang kita berpikir, nah dari fakta-fakta ini rupanya Allah mengirim saya ke suatu tempat, ini dinas perpustakaan untuk meneropong lebih jauh. Apa ya saat ini yang terjadi? Oh ini kekerasan banyak terjadi, ini perempuan tidak mencapai haknya, ini dan lain-lain, dan rupanya ada yang keliru selama ini di antara kita. Apa itu? Karena kita tingkat literasinya tidak pernah penuh. Kita hanya memahami, membaca itu sepentingnya. Coba kita bertanya sekarang. Kita coba kita bertanya sekarang pada ibu, orang-orang yang di kampung, seperti apa dia memandang itu pendidikan. Karena kalau cerita pendidikan pasti kita efeknya ke bacaan. Sekarang berapa banyak orang akses pendidikan di Indonesia? Misalnya di Makassar, anggaplah kita semua akses pendidikan. Program Bapak Wali Kota, semua anak harus sekolah di misi 1 itu. Kan dia punya ada 3 misi, ada visinya 3 misi 1 itu tentang restorasi revolusi SDM. Semua anak harus sekolah. Di antara semua anak harus sekolah itu, bagaimana memenuhi item sekolah ini adalah semua perpustakaan. Tidak usah kita cerita swasta negeri dulu. Kita cerita dulu konsentrasi negeri. Tapi ada juga nanti swasta yang marah. Karena ada juga sekolah swasta yang perpustakaannya bagus sekali. Artinya kita cerita SD, SMP, kita cerita wewenan, tupoksi dulu, tugas dulu. Semua sekolah yang ada di Makassar harus memiliki perpustakaan berstandar nasional. Di standar nasional itu ada kategorinya, berapa ruangannya, bagaimana menata bukunya, bagaimana sirkulasi, bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam menumbuhkan minat baca anak-anak yang ada ke sana. Minat baca ya anak-anak. Karena anak-anak kita ini kalau tidak didorong pasti tidak bergerak. Jadi harus ada cara yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Kalau minat baca anak-anak maju, pasti pemahamannya akan lebih bagus. Nah, kaitan dengan literasi, literasi itu memiliki 4 tingkatan. Pertama, kita hanya bisa baca tulis, itu tahap pertama. Kalistung ya, apa kalistung? Ya. Kalistung. Itu tahap pertama. Nah, Kepala Perpustakaan Nasional, Pak Sarif Bando, ya, memberitahukan bahwa kita ini tidak akan bisa bergerak maju sepanjang kita ini selalu menjadi konsumen. Nah, setelah kita baca, harus ada kemampuan menganalisa. Karena kemampuan menganalisa kita yang rendah, sehingga kita gampang terpapar radikalisme, terpapar hoaks. Kadang-kadang saya ingin begini, saya ingin mengajari seluruh rakyat Indonesia agar cara berpikir mereka itu berada di teori jurnalistik 5W1H. Ini yang disampaikan Ibu Wawali, Bu Fatmawati, bahwa saya ingin orang itu bisa menulis 5W1H. Saya jadi kaget. 5W1H itu kan makanan saya, Bu, dalam hati saya. Kenapa? Saya jadi kembali lagi. Kenapa ya kita harus? Ternyata kemarin saya cek dengan Laskar Pelangi. Kita pakai coba analisa 5W1H supaya cara kita berpikir jalan. Ini sudah berarti masuk literasi tahap kedua ya. Nah, setelah ini literasi tahap kedua, kita mencoba lagi. Misalnya saya berpikir, oh iya ya,
Kenapa gini kita semua rajin sekali beli spray di Jakarta. Rajin sekali kita kalau ke Jakarta itu beli macam-macam bawa pulang. Kenapa misalnya kita tidak mencoba? Semua jangan berpikir jadi Laskar Pelangi deh. Kenapa kita semua ini suka sekali jadi PNS? Saya sekarang misalnya karena saya dari membaca dan ini akhirnya saya memilih jadi penjahit. Saya mau saya blok dulu ini orang Sulawesi. Tidak boleh orang mereka membeli spray di luar. Beli saja di saya misalnya. Nah, itu berarti sudah ada implementasi, sudah mulai bekerja. Begitu dia sudah menjadi perusahaan besar, sudah bisa memproduksi, itu sudah berarti sudah literasi tahap 3, tahap 4. Sudah bisa mengimplementasi dan lain-lain. Itu yang diharapkan. Nah, alat analisanya yang disampaikan, kita misalnya saya menyetir ya apa yang disampaikan Pak Kapusnas ini. Contoh kita ini tambang. Tanya mahasiswa tambang kita, apa dia mengerti berapa luas tambang kita? Berapa banyak, apa keuntungan kalau tambang dikirim, kemudian dan dikirim material, pulang dibeli mahal. Begitu juga kelapa sawit kemarin begitu bumi. Kan ternyata orang beli CPO-nya di kita terus dikirim ke Cina kemana? Kembali lagi. Pulang jadi 40.000 dalam kemasan. Kembali lagi ke sini ya. Jadinya harganya berkali lipat. Iya. Terus kemudian dibuatlah isu bahwa kalau minyak tanah itu banyak kolesterolnya dan lain-lain. Dan kita semua terpengaruh. Ternyata minyak tanah itu jauh lebih baik daripada yang diolah pabrik. Siapa yang mengembalikan ide itu? Siapa yang mengembalikan pandangan itu kepada rakyat kita? Sementara kalau kita bikin minyak tanah, memang kan lebih tradisional dan lain-lain. Tapi kan ada minyaknya, tai bokaknya, itu bisa dimanfaatkan juga, Bu ya. Orang di kampung juga punya pekerjaan. Saya melihat di masa orang kemana air kelapa itu setelah jadi kopra, dijemur di mana air kelapanya? Kita malah kesulitan minum air kelapa. Ini yang saya baca dari literasi yang disampaikan Kapusnas itu. Jadi saya lagi belajar kembali ini setelah di perpustakaan. Bu, kalau kita lihat saat ini ya untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Makassar sendiri. Kota Makassar ya. Ini gimana nih untuk tingkat literasinya untuk saat ini? Literasi Makassar itu berdasarkan data dia berada di angka 67. 67 ya. Dia termasuk tinggi dibanding daerah-daerah lainnya. Kalau indeks ini menunjukkan apa nih, Bu? Kalau semuanya ada kemajuan lah. Memang kalau kita lihat sih Makassar itu kan barometernya Sulawesi Selatan. Makanya Pak Wali, Pak Dhani Pomanto ini selalu harus yang terbaik karena itu orang kiblat bukan Sulawesi Selatan, Indonesia Timur. Dia tidak hanya jadi tren yang terjadi di Makassar itu mempengaruhi tren kemana lain karena dia masuk sorotan. Nah sekarang bagaimana meningkatkan itu? Itu yang harus dibangun. Nah dari beberapa ini sekarang ini kami memulai dulu bagaimana menumbuhkan minat baca dari tingkat SD, SMP, PAUD. Kami berkoordinasi dengan Bunda Literasi. Bunda Literasi itu adalah Ibu Wali Kota, Ibu Indira Yusuf Ismail. Bagaimana beliau di setiap acaranya, di setiap jaringan yang dia datangi itu, agar kita semua kampanye bersama-sama tingkatkan minat baca anak-anak. Nanti kalau kita maju-maju lagi sedikit ke sekolah, ke SMA, kita tingkatkan literasi. Tapi literasi ini harus dibangun dari SD karena ini kaitannya karakter. Maka keputusan menjalankan misi 3 Wali Kota Makassar terkait program 5 itu lorong wisata. Bahwa kami harus masuk lorong itu adalah cara awal untuk kita menyasar. Karena selama ini kan kita masuk di sekolah ternyata ada yang tertinggal. Beliau menyarankan kita masuk di lorong, kita sapu dari lorong supaya semua ada di lorong, semua SKPD ada di lorong. Kita kalau itu lorongnya 3 meter, kita semua ada di situ. Apa yang dikerja? Masing-masing melakukan urusannya masing-masing. Silakan Bu. Misalnya kalau Capil kan dia pakai QR code. Pendataan clear. Kalau rumah pakai QR code dipastikan tidak ada orang yang lewat.
semua anak-anak berakte kelahiran. Oke. Baik, Bu Tenri, kalau kita lihat ya, ini tentunya untuk meningkatkan minat untuk membaca ya, dimulai dari usia dini ya, dari anak-anak. Nah tentu untuk tingkat kesukarannya juga untuk menumbuhkan minat baca ini juga berbeda-beda ya untuk pendekatannya ya. Nah kalau anak-anak sendiri gimana Bu? Kalau yang dilakukan? Kalau ya. kan selama ini perpustakaan sudah mempunyai namanya dongeng keliling bersama perpustakaan, Dongkel with Library, itu yang masuk 45 nasional inovasi. Kemarin kan dia menyasar sekolah-sekolah. Setiap tempat yang kita datangi sekolah itu tidak pernah tidak menarik. Pasti menarik. Tapi lebih menarik ternyata sekolah yang didatangi ini tidak memiliki perpustakaan bersandar nasional. Ini yang kami lagi kerja. Di Makassar itu baru ada 20. Di mana-mana sih Bu untuk perpustakaan untuk di Makassar sendiri Bu yang memang sekarang kami ini juga menjadi informasi juga untuk masyarakat. Kami gitu konsentrasi di semua sekolah. Itu ada perpustakaannya. Tidak sekedar ada. Kita lagi mau ini 600 sekolah kami berusaha sasar. Kita ingin punya data dasar tentang sekolah itu. Kalau perpustakaannya cuma 2x2 itu aja tidak apa-apa. Tapi kami tahu pasti apa yang kami lakukan. Kami tidak mau menghayal, karena kami menghayal kami juga tidak mau nanti menjadi bagian yang menanggung akibat bahwa di zaman itu terjadi generasi hayal. Misalnya perpustakaan berapa buka di kami siap mengenai ya apanya dulu Jess. Clear dulu sekarang ini. Ada 20 sekolah yang bersertifikat nasional dan bisa tunjukkan ke sana. Salah satu misalnya itu SD Impres Sambung Jawa. Ya, itu ada, ya. Jadi bisa ke sana, SD Borong. Nanti itu nama-nama sekolah bersertifikat nasional itu ada di webnya kami. Itu akan kami buka karena ini juga alat kontrol untuk orang tua dan masyarakat bagaimana sekolah merawat gitu. Jadi di Sambung Jawa misalnya itu ada namanya membaca 20 menit sebelum masuk sekolah. Baca buku apa saja. Orang menggelar tikar di halaman dan mereka membaca. Ada dekir baca. Di semua tempat anak-anak harus membaca. Karena kita mau anak-anak ini tidak gila HP. HP taruh di, jangan HP masuk sekolah lah. Ya, ini jangan HP masuk kelas. Karena saya punya pengalaman waktu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, HP masuk kelas, gurunya marah ke muridnya, terjadi kekerasan. Saat itu bapaknya datang karena ke HP di tangan. Lebih konsentrasi ke handphone, Bu. Bukan itu juga mereka bisa pakai alat itu, rekam-rekam, macam-macam. Ya, oke. Jadi ini beragam sisi negatifnya, tapi sisi positifnya ada juga. Ada juga ya. Jadi memang ya ini berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk bisa meningkatkan ya minat baca dimulai dari usia dini. Jadi hal yang pertama yang difokuskan itu dimulai dari sekolah-sekolah ya Bu ya. Sekolah. Kita harus sekolah PAUD. Sekarang harus PAUD itu anak-anak kan ada waktu-waktunya. Ada kelompok umur di mana misalnya kalau kelompok umur masih anak PAUD ini yang harus dia abatasa bagaimana dia membaca menulis, bagaimana dia memahami Al-Qur'an. Di situ karena anak-anak di usia dini sampai SD itu kalau sudah sampai kelas 4 SD itu sudah harus selesai bahasa Al-Qur'annya. Versi saya karena pengalaman saya itu kelas 3 sudah selesai, sudah 2 kali tamat Al-Qur'an. Iya. Jadi kita minta semua orang tua ini harus 1 kali jalan. Satu. Kedua, mama, jangan lupa ibu. Ibu itu yang mengendalikan ini rumah tangga. Kan bapaknya yang cari uang, ibunya yang memilih. Kita kan bagi peran. Ini harus diatur. Kenapa KB minta kita menjarangkan kelahiran? Karena dengan anak yang terbatas itu kita bisa mengatur hidup lebih berkualitas. Jadi, walaupun ada orang yang bilang enggak, anak harus banyak karena kita akan menyebar ke seluruh dunia. Banyak rezeki Bu, ada yang bilang kan banyak anak banyak rezeki. Lewat itu lewat. Di saat jumlah penduduk masih sedikit boleh. Boleh ya dengan istilah itu. Bu, kalau sekarang nih Bu ya, kalau kita lihat ya untuk minat baca ini kan dimulai dari usia
usia dini ya. Nah ini gimana Bu kalau semuanya untuk anak-anak, sebenarnya usia berapa sih Bu untuk anak-anak itu bisa membaca begitu, mengenal huruf? Ini kan ada semacam apa ya, apalagi untuk anak-anak yang dari PAUD ataupun TK terus melangkah ke sekolah dasar, itu kan mereka tuh biasanya masih agak kurang bisa membaca Ibu, yang sebenarnya memang harus kira begini, menjadi persyaratan ini atau kan seperti apa Bu? ada ilmunya, ada ilmunya yang dipegang oleh masing-masing. Kemarin itu yang kita sesali adalah kalau sekolah menjejali anak-anak kemampuan, lupa mereka akan namanya hak anak. Ada itu misalnya begini, dari pagi sampai jam 1 semua dijejali dengan belajar. Belajar terus. Belajar itu juga menurut ilmu. Bukan saya ini hanya mengkopi. Itu tidak cocok. Harus ada selingan baru. Misalnya selingan baru itu adalah dia membaca, main lagi, membaca lagi supaya daya serap otaknya bagus. Itu semua sekarang lagi saya pelajari dengan cermat. Nah, karena kalau itu tidak dijalankan, itu artinya anak-anak ini dijejali ilmu, nanti otaknya juga penuh, tidak sanggup. Jadi metodologi pembelajaran yang oleh guru harus kembali review, apalagi di masa Merdeka Belajar ini. Kan kita lagi mengetes ini Merdeka Belajar, karena kemarin kan dianggap teori ilmu kita dijejali. Sekarang ada lagi cara baru Merdeka Belajar. Semoga dengan cara ini anak-anak belajar mandiri di sekolah, implementasi kembali ke kelas, itu kan begitu metodologis. Bisa lebih membawa anak-anak kita ke yang lebih baik. Nah, alat ukurnya saat ini memang kan ini pendidikan tidak bisa. Alat ukurnya ini memang kita belum lihat, mungkin 10-15 tahun ke depan baru kita tahu. Sekarang ini alat ukur kita ini, kenapa banyak kekerasan? Dan itu anak muda, umurnya 25-30 ini. Kenapa banyak sekali anak-anak kita terjejali seks? Terpapar seks oleh keluarga terdekat. Ini ada yang melakukan ini yang muda-muda juga. Jadi sekitar 25 tahun ada apa yang terjadi ya? Itu kan alat-alat cara berpikirnya. Atau orang bertanya, oh dulu juga ada Bukadis tapi tidak dipublikasikan. Perasaan saya dulu tidak segitu-segitunya. Karena budaya kita, kalau kita ini, karena saya ini Bugis kampung ya, budaya kita ini kalau orang sudah masuk dalam rumah kita, minum air putih kita, tidak bisa kita berpikir macam-macam. Jadi kalau kakak kita berteman dengan kakak ini, temannya kakak kita ini kalau mencintai kita itu dia harus menahan diri untuk tidak mencintai kita. Kalau hanya dipacar-pacari, kecuali mungkin mau dinikahi, dia bicara. Itu sekarang yang harus, ini yang hilang menurut saya. Jadi ada karakter yang hilang dari proses kita berliterasi. Dari itulah perpustakaan, kalau kita bilang ini ibu sibuk, saya menyibukkan diri, sebenarnya bisa sibuk, bisa tidak sibuk juga. Contoh, ini lorong wisata kami mencetak 1000 pendongeng. 1000 pendongeng ini kami sudah mengirim ke 21 lorong wisata untuk orang datang mendongeng dan mencoba menjajak minat. Ternyata peminatnya luar biasa. Ada 95 anak-anak yang terdaftar mau menjadi pacarita lorong di lorong yang sama. Nah, apa harapan kita dengan adanya banyak pacarita ini? Ini kesempatan perpustakaan untuk mentransformasi ilmu perpustakaan agar ini dia berbasis inklusi sosial. Karena kalau kita bisa memberi pemahaman kepada 1000 pacarita lorong ini, tidak usah semua jadi, 500 saja jadi, pasti ada revolusi karakter. Ada yang bisa menjadi di situ, di sekolah, di dalam lorong itu. Juga tidak boleh anak-anak semua, mungkin ada juga lansia. Yang lansia juga boleh. Boleh. Itu tidak terbatas usianya Bu ya? Tidak. Untuk yang program penting saya menangkap kesan ya. Pesan dari Bapak WK ini bagaimana kita semua bergerak aktif di tempat itu dan memahami tempat itu supaya kita jadi tahu bahwa sesungguhnya ini kemampuan kita. Buktinya setelah dilakukan pendataan online, beliau sudah menampilkan di infografis kelihatan berapa
lorong, berapa jiwa, berapa anak, berapa ini. Dan sekarang lagi ditugaskan kepada Capil supaya terintegrasi dengan jelas urusan gendernya. Misalnya jenis kelaminnya berapa, laki-laki perempuan, anak-anaknya, macam-macam. Jadi menurut saya ini satu program besar yang memang saat ini orang bilang ini cita, enggak, kalau ini dikerja menurut saya ini yang betul. Ya, untuk lorong-lorongnya itu di mana saja sih Bu? Jadi penasaran di mana? Ada 1000. Bisa diakses sekarang di internet. Ada 1000 Tapi lorong. untuk yang percontohannya di mana Bu? Nggak ada lagi percontohan. Oh langsung ya? Pokoknya kita bergerak 1000 dan kalau Anda menjadi di bagian lorong wisata itu, saya kira rakyat harus mengambil peran. Setidaknya Anda memahami bahwa tidak boleh membuang sembarang sampah. Sampah ya, oke. Karena Kadis DLH ini sudah menyebar bank-bank sampah. Jadi sekecil-kecil yang Anda bisa lakukan adalah Anda tidak menyebar sampah. Anda bisa memilah sampah rumah tangga dari rumah, memilah sampah dari rumah. Kemudian baik. Anda menghindari kekerasan karena Anda sudah dimonitor, begitu banyak orang yang sudah paham kekerasan. Kemudian kalau ada disabilitas, Anda juga sudah harus peduli karena ini sudah kami tahu semua. Oke. Jadi beragam pihak yang diikutsertakan itu ya? literasinya lorong wisata. Literasi lorong wisata. Baik, kita lanjut lagi ya sebentar ya Bu Tendri ya. Kita break dulu untuk sesaat dan Smart Listeners masih ya, kita masih membahas tingkatkan minat baca untuk generasi millennials ya. Mungkin ada hal juga yang ingin Anda tanyakan begitu ya. Untuk meningkatkan minat baca generasi millennials ini, apakah ada juga pihak ketiga yang diikutsertakan atau gimana nih Bu? Pihak ketiga ada. Oh sebentar kita akan bahas ya. Kita break dulu dan Smart Listeners Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih di Makassar Insight ya. Untuk tema kita kali ini tingkatkan minat baca generasi millennials ya. Kita ada pertanyaan ya, kita coba baca dulu. Dan untuk Anda juga sekali lagi ya, terima kasih untuk Anda yang mendengarkan dan juga menyimak kami di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM ya. Silakan untuk yang mau mengirimkan pertanyaan, silakan kami nantikan di live, silakan untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, ini ada pertanyaan. Selamat pagi Bu Tendri. Kalau untuk anak SD, bacaan yang menarik mereka itu baca dimulai dari apa Bu? Agar tidak bosan katanya. Begini, yang saya lihat ya, ini saya cerita pengalaman Bu. Waktu saya dikasih jadi pendamping plan internasional di SLAM area. Jadi waktu itu saya ditugasi bagaimana meningkatkan, bagaimana mengalihkan pandangan anak-anak ini yang kumuh ini bisa mau memegang pensil. Tahu hari itu ya 25 tahun yang lalu lah. Misalnya kami melakukan pendampingan, saya menjadi guru jurnalistiknya untuk mereka. Jadi mereka menyediakan buku gambar, pensil, kemudian ada buku yang bergambar yang akan diwarnai, kemudian ada guru yang datang diajaki mereka berimajinasi bagaimana kalau saya jadi semut, kayak gitu. Itu yang saya tangkap ini. Dan anak-anak yang saya dampingi itu lumayan lah, ada jadi orang, ada bisa jadi contohnya. Hari itu yang saya lihat. Kemudian lebih dekat dengan mic-nya Bu Tendri. Ya, kemudian anak-anak itu saya saran ya kepada dia, kita mungkin perlu pokoknya kalau di rumah Anda terhambur, kan anak-anak usia yang disampaikan itu, anak-anak itu lebih banyak bisa mencoret di mana? Di tembok, di dinding Bu, di dinding ya, di dinding, di mana saja dia mencoret. Anak usia itu biarkan aja dia mencoret. Kemudian dia ingin ada saya lihat lagi sekarang lebih canggih itu pewarna. Di mana aja dia mau warna apa, ndak usah khawatir. Cat air ya. Mau cat air, ndak usah khawatir. Jadi bagi ibu yang punya anak biarkan dulu di situ.
Itu yang pengalaman saya waktu disuruh menjadi pendamping di Slam area itu. Jadi anak-anak yang ada di pinggir jalan itu ditarik masuk dengan cara itu. Jadi kita bisa menggelar tikar di pinggir jalan, yang penting datang. Kalau lorongnya ini kan sudah bagus, jadi mungkin ada spesial orang menyebar, nanti ibu relawan membaca, menyebar, orang datang menggambar semau-maunya, terserah. Itu cara berkreasi anak-anak, cara yang harus dibangun secara partisipatif agar ini menumbuhkan karakter anak dan menambah minat bacanya. Minat baca ya. Karena kalau dari kecil sudah dekat pulpen, insya Allah kesana-sananya dekat pulpen lah. Kalau Dekat dari buku, Bu, kecil ya? dia Ada yang mengatakan juga, Bu, kalau lagi tidur juga bukunya didekatkan katanya. Jadi pada saat bangun bukunya yang dilihat. dibuka. Iya, bukunya sekarang yang kan dilihat. beda. Pada saat tidur yang ada di dekat kita HP. Bergeser ya budayanya ya Bu ya. Oke, jadi sekali lagi ya, jadi untuk menumbuhkan minat bacanya itu ya Bu ya, lebih bagus kalau memang buku yang bergambar mungkin Bu ya. Ya, buku yang bergambar. Macam ada beberapa metodologi. Saya ini bukan ahlinya ya. Saya kebetulan ini yang membaca dan bisa menjelaskan. Sekarang pertanyaan berikutnya, jangan-jangan Bu Tendri ini asik membaca, anak-anaknya tidak tahu membaca. Berkali-kali lipat itu Bu PR-nya. Itu tantangannya perempuan yang akses di ruang publik. Iya. Kalau perempuan pejabat, dia harus kelihatan tampil lebih sempurna. Terutama tidak boleh ada cerita cacat. Misalnya dia ada selingkuh dengan siapa, itu rakyat tidak mau. Ya, itu tapi kalau laki-laki boleh. Tiba-tiba orang ya memang dia laki-laki. Itu bedanya, beban moral. Ya. Beban moral perempuan pejabat dengan laki-laki pejabat itu berbeda. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya Bu ya. Ini masih ada pertanyaan berikutnya. Saya baca kembali dari Pak Arya. Ini bagaimana cara orang tua untuk mengedukasi anak-anak lebih tertarik membaca katanya. Bapak jangan pakai HP ya. Kalau Bapak pertama-tama dulu. Jadi harus ngasih contoh dulu Bu ya. Kalau saya saran ya. Kok tiba-tiba saya jadi psikolog membaca ini? Saya saran berdasarkan pengalaman lagi, berdasarkan membaca. Ada satu keluarga, kalau sudah di rumah, mereka bersepakat tidak membuka HP. Begitu kami sampai di rumah itu HP sudah ditaruh, dicas dan lain-lainnya. Lalu orang tuanya mengambil ini anak-anaknya, mulai dari makan malam bersama, kemudian membaca PR bersama dan lain-lain. HP dibuka sewaktu-waktu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada yang saya tidak tahu Bu? Nah sekarang ada kamus yang paling gampang. Apa itu? Buka di Google. Makanya guru yang memberi tugas kepada anak-anak diusahakan menyetor tugas dengan tulis tangan. Ya, itu cara baru lagi. Kenapa harus tulis tangan? Karena walaupun dia nyontek dari Google tapi tetap ada alat tubuh yang bergerak. Tangan menulis, saraf-saraf bergerak itu baku sambung ke otak. Dibanding copy paste kemudian menata kembali, itu beda. Itu retina mata yang kerja sangat lama. Menulis sambil apa yang dituliskan itu pasti kita serap juga gitu. Ya kita kan waktu kecil begitu. Kalau menghafal sambil menulis pasti kita gampang hafalnya. Gampang mempelajarinya. Ada yang begitu, ada yang bisa menghafal langsung. Kalau saya begitu sudah saya tulis, tidak saya ingat lagi, tidak lagi saya kembali, pasti saya ingat. Ya. Jadi budaya itu agak bergeser gitu ya. Jadinya ke Google begitu ya. Kalau untuk saat ini Bu, ada juga inovasi untuk perpustakaan digital di kalau di kami Makassar itu memang sudah punya perpustakaan digital di e-book ya. Kami punya, jadi kalau buka perpustakaan itu ada, walaupun koleksinya tidak sebanyak. Malah sekarang ini kami menjadi bagian yang akan cepat-cepat
kalau Makaverse itu Makassar menuju Metaverse, Iya. kami berharap perpustakaan jadi bagian SKPD yang diutamakan berMakaverse. Karena kami tahu layanan kami ini tidak boleh tidur 24 jam karena di semua tempat perpustakaan itu daerah tujuan wisata. Sayang perpustakaan kami, bangunan perpustakaan kami yang di Kerung-Kerung ini. Kalau perpustakaan kota di Makassar sendiri di mana, Bu? Ada baru di Kerung-Kerung. Yang pertama di mana, Bu? Ada di Lamadu Keleng. Lamadu Keleng. Itu perpustakaannya Bapak Jenderal Bahtiar yang dikerjasamakan dengan pemerintah Kota Makassar. Jadi seusia Kota Makassar semaju sekarang itu kita punya milik yayasan itu yang sama-sama kita kelola. Yang perpustakaan yang pertama itu di Yang Jalan Lamadu Keleng. Ya. Kemudian yang kedua di mana, Bu? Ini sekarang perpustakaan yang bangunannya lantai 4 bisa menampung 1.000 pengunjung, tapi pembangunannya baru 91,8 sekian persen. Masih ada 10% tahap penyelesaian perampungan ya. Perampungan. Kami berharap Bapak Wali Kota sudah memesankan bahwa secepatnya akan dirapikan untuk dimanfaatkan. Secepatnya ya. Jadi kalau untuk anak-anak juga nih ya, kalau ingin jalan-jalan jangan cuma jalan-jalan ke mall aja ya. Jalan-jalan ke sana, nanti di sana ada banyak ya. Apalagi kalau perpustakaannya nyaman gitu ya, Bu ya. Ada boleh karpetnya. Sekarang berkunjung walau belum rampung. Oh bisa? Bisa. Saya kemarin bukanya dari kapan sampai kapan, Bu? Sekarang tetap terbuka terus, malah saya selalu kerja bakti di pinggir-pinggir. Karena saya begitu sayangnya gedung ini. Ya, semangat saya. Kemarin baru kami di Monefdak dari pusat. Oke, baik, kita masih lanjut lagi nih, Bu ya. Jadi untuk Anda nih Smart Listeners yang mau bertanya, sekali lagi kami masih menantikan ya untuk live chatnya channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Bu, ini untuk menumbuhkan minat baca masyarakat nih ya, khususnya generasi millennials, harapan bangsa. Apa yang dilakukan untuk pemerintah daerah selain lorong wisata tadi ya yang diinformasikan, apakah selama ini juga ikut melibatkan pihak ketiga atau gimana, Bu? Ya, kami kalau pihak ketiga itu kami ada perusahaan semua penerbit, toko buku, kampus-kampus. Kami konsentrasi di situ. Kemudian khusus untuk secara partisipatif kami melibatkan ibu relawan baca. Bisa dekat dengan mic-nya, Bu ya. Kami melibatkan ibu relawan baca. Ibu relawan baca. Ibu relawan baca maksudnya, Bu? Ibu-ibu yang memiliki urusan mau dan tahu memajukan minat baca di kecamatan. Beberapa tempat-tempat ya di kita ini memang harus dirapikan, terutama pusat-pusat baca yang ada di kecamatan dan kelurahan. Itu targetnya kita. Karena ini kue pembangunan harus dibagi berdasarkan yang terpenting. Dan saat ini kami lagi mengecek beberapa tempat kami memang bukan tempat yang sebenarnya sekarang ini. Kita menata apa adanya. Saya yang penting nyaman untuk membaca, itu dulu yang harus untuk taman baca di kecamatan kelurahan itu. Kecamatan dan kelurahan ya, Bu ya. Ibu, ini untuk meningkatkan keinginan untuk masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan ya. Tentu beragam cara ataupun strategi juga dilakukan ya. Salah satunya juga peningkatan untuk SDM ya. Yang bertugas di perpustakaan itu Bu, namanya tenaga teknik perpustakaan. Jadi di kami itu ada 3 komponen. Ada namanya pustakawan. Pustakawan ini yang mengatur ini semuanya. Ada yang bertugas di perpustakaan, itu namanya tenaga teknik perpustakaan. Dia memahami teknis yang ada dalam proses sirkulasi di perpustakaan itu. Karena perpustakaan itu juga dikelola mulai dari layanannya, menerima tamu, menyiapkan bukunya, terus klasifikasinya. Dulu sebelum saya jadi kepala dinas perpustakaan, saya santai aja. Asal ada buku ditumpuk, ini semua gender, ini urusan perempuan, ini urusan laki-laki, ini bukunya bapak partisipasi, ini. Ternyata tidak, ada klasifikasi 300, 500 dan lain-lain. Jadi itu bukunya dipilah-pilah lagi, Bu ya. Dipilah-pilah dan memudahkan orang menerima. Dan sekarang ada pergeseran dari perpustakaan. Perpustakaan itu kalau Anda mau datang, yang penting Anda nyaman lah.
Nggak mesti misalnya orang datang perpustakaan berdasi pakai sepatu, enggak lah. Yang penting nanti lihat nanti kalau perpustakaan Kerung-Kerung sudah jadi perpustakaan. Nggak sabaran Bu mau berkunjung ke sana Bu Tendri. Iya, semoga ya terwujud cita-citanya kita. Ya, semoga lekas rampung ya Bu ya perpustakaannya. Tapi kalau sekarang juga masyarakat bisa berkunjung ya. Jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Belum, pembangunannya baru 90. 90. Tapi kalau semuanya kalau mau jalan-jalan juga boleh. Boleh, gitu ya. kalau jalan-jalan sih boleh asal kita bisa menggunakan karena sangat luas di bawah. Berapa lantai Bu? 4 lantai ya. 4. Kita tunggu ya untuk proses perampungannya. Baik, kita sampai ya di akhir perbincangan kita. Mungkin dari Ibu Tendri masih ada yang disampaikan Bu, bagaimana untuk kedepannya nih untuk progres dari yang disampaikan ya, khususnya untuk lorong wisata ini menciptakan 1000 pacarita ya. 1000 pacarita lorong ya. Kemudian menciptakan lingkungannya untuk. Jadi saya mau cerita begini, khusus lorong wisata, literasi lorong wisata itu orang harus membacanya bahwa ini literasi masa depan kota. Karena ini lorong ini milik kita, maka semua warga yang ada di lorong itu harus menggerakkan dirinya, mau dan ikut membantu. Jangan ada lorong kita datangi, kenapa belum kerja bakti di sini? Oh ya kita lagi menunggu PU datang membawa bahan untuk ini. Kita memanfaatkan yang ada, merapikan yang ada sambil menunggu supporting dari pemerintah. Karena harus diyakini bahwa lorong wisata ini bukan sekedar lorong ya. Ini memang harus lebih dirapikan, lebih berwawasan ke depan. Dan ini kalau ini ditata itu berarti kan kita menyelamatkan kehidupan kita. Literasinya begitu. Nah, khusus untuk anak-anak kita sekarang, bagaimana saya mau memesankan kepada berharap ya, berharap kepada masyarakat kota, mari kita menyelamatkan anak-anak kita semua. Kita menyelamatkan anak-anak kita itu kan kota punya namanya Jagai Anakta. Jagai Anakta itu adalah ada tipe hal yang ada di dalam. Cara bacanya begini, anak yang lahir dari rahim kita, anak sosial, dan anak ideologi. Anak sosial itu anak yang ada di jalan. Sementara anak ideologi itu anak yang tidak mendapat kebaikan, itu anaknya teman kita bantulah selamatkan. Satu, saya berharap bapak-bapak, ibu keluarga-keluarga ini mendidik anaknya, kalau Muslim kembalilah ke adab agama. Adab agama itu kan begini, kalau usia anak kita sudah remaja kan harus bisa tempat tidur dan lain-lain. Itu ada adabnya kan. Makanya orang tua harus menghitung kemampuannya. Kalau mampunya harus punya anak satu ya satu aja. Literasinya begitu. Literasi meningkatkan kualitas keluarga. Oke, semuanya dimulai dari keluarga ya Bu ya. Dimulai dari keluarga dan membaca. Ya. Membaca. Jadi mengetahui dunia luar, menambah wawasan tentunya dengan membaca. Ya. Jangan bosan membaca. Baca buku selalu. Karena di dalam buku selalu ada cerita. Jangan bosan berkomunikasi. Dengarkan orang lain yang bercerita. Karena dari cerita orang itu akan ada pengalaman. Jangan bosan menonton. Menontonlah dengan tepat. Kasih juga waktu matanya melihat. Karena dengan melihat ada kehidupan yang kita. Sekarang kan dia lagi mendengarkan kita. Itu juga bagian dari literasi. Makanya anjurannya kami, baca Ki. Ayo. Dengar Ki. Lihat Ki. Kerja Ki. Itu namanya BLDK 4Q. Untuk apa coba? Karena kita nanti punya masa mempertanggungjawabkan apa yang dikerja. Oke, baik. Terima kasih Bu Tendri untuk informasinya ya. Jadi sekali lagi nih, mari tingkatkan literasi ya. Dimulai dari usia dini.
Dan tentunya ini ada banyak manfaat yang akan kita rasakan ya, khususnya nih untuk peningkatan ekonomi keluarga ya Bu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Tendri Palalo, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Ya. Baik, dan Smart Listeners, untuk perbincangan ini kami simpan ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi terima kasih Bu Andi Tendri. Saya terima kasih sama Smart FM atas undangannya. Peluang yang Ibu sampaikan ini kepada saya itu sama dengan membantu anak-anak kita dalam hal meningkatkan literasi. Ya, baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, dan Smart Listeners, akhirnya dalam T3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.